Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Fikrashari, NPM 2257051005 dari kelas D. Pada video kali ini saya akan langsung menjelaskan tentang proses pembuatan IoT pengusir hama. Yang pertama, langsung masuk ke SP32, masukkan komponen-komponen seperti sensor jarak, HSC, terus sensor ultrasonik, lalu masukkan ke pin 3V3, lalu yang trik yang hijau kita masukkan ke pin 16, yang trik masuk ke pin 4, bebas ke pin mana aja. Lalu yang kindi masukkan ke pin kindi juga, pin kindi 1. Lalu tambahkan LED, lalu tambahkan resistor untuk mengatur tegangan listrik. Lalu yang bengkok kita masukkan ke resistor, lalu arahkan ke pin angka. Lalu yang lurus kita masukkan ke GND. Lalu tambahkan buzzer. Yang hitam kita masukkan ke GND. Kita ubah warnanya agar mudah dilihat. Lalu yang hijau kita masukkan ke pin 5, harus 5, ke pin angka 5. Harus 5 agar bisa berbunyi. Jika angka lain tidak bisa berbunyi. Lalu selanjutnya kita langsung ke codingan, ke kodenya. Jangan lupa masukkan library seperti ultrasonic, lalu library blink, lalu ketik include. Masukkan library-nya seperti wifi, ketik wifi.h, lalu include wifi client.h, lalu include blink simple ESP32, lalu include ultrasonic.
Lalu kita buat deklarasi untuk password Blink dan SSID Blinknya. Untuk autentikasi kita masukkan Blink out, Blink authentication, out token, lalu selanjutnya enter, klik char SSID bersama dengan walkway quest. Lalu selanjutnya untuk password sama dengan tanda petik 2. Lalu enter. Lalu selanjutnya kita akan mendeklarasi komponen-komponen yang sudah dipasang tadi. Yang pertama untuk ultrasonic, diketik ultrasonic, lalu ultrasonic dalam kurung, ini yang pertama adalah pin yang trig yaitu 4, maka kita masukkan 4, diketik 4 lalu koma 16 merupakan pin dari echo. Lalu untuk buzzer sama dengan 5, lalu LED INT LED sama dengan pin berapa, kita cek pin 26, maka kita tulis 26. Lalu integer switch untuk kondisi awal switch dalam kondisi 0 atau kondisi nonaktif. Ketik switch S sama dengan sama dengan 0. Terus selanjutnya ini untuk blink right V1 merupakan dari switch, data stream dari switch adalah V1, lalu switch sama dengan param as integer. Kondisi untuk membaca switch. Lalu selanjutnya kita membuat fungsi void send sensor untuk mengirim sensor. Yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu double distance menggunakan double, lalu ultrasonic sama dengan ultrasonic read. Jadi yang akan dibaca oleh ultrasonic akan masuk ke variable distance. Lalu blink virtual write V0, distance
Lalu kita buat kondisinya if distance kurang dari sama dengan 200 cm yaitu 2 meter, maka kita akan buat kondisi baru lagi if jika switch sama dengan 1, maka lampu akan hidup dan buzzer akan berbunyi. Itu jika switch diaktifkan. Kita buat switch sama dengan 1, terus kita panggil fungsi buzzer tone, buzzer sama dengan frekuensinya 1000, lalu panggil untuk lampunya digital write LED sama dengan height, LED, height. Lalu blink titik virtual write ini untuk ditampilkan ke dalam blinknya. Nanti kita isi setelah sudah mengkonfigurasi blink. Lalu serial print LN untuk menandakan, untuk membuat tanda. Kita buat tanda ada hama mendekat. Lalu kita buat kondisi berikutnya masih di dalam distance 200 kurang dari 200 meter. Berarti jika kondisi switch 0 atau nonaktif, maka akan tereksekusi no tone atau tidak ada suara, dan blink virtual write dan lampu LED mati di dalam blink maupun di LED-nya yaitu LED sama dengan LED, low. Setelah itu serial print LN untuk menandakan bahwa notifikasi dimatikan di dalam Mokui. Notifikasi dimatikan. Setelah itu kita buat yang kondisi jika hama jika tidak terdeteksi atau jaraknya lebih dari 200 meter, 2 meter atau 200 cm, kita buat else saja, else langsung panggil fungsi noton dan lampu LED mati, yaitu digital write. LED low. Lalu blink virtual write untuk ditampilkan di dalam blink. Lalu serial print LN untuk menandakan
bahwa tidak ada hama mendekat. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke fungsi setup. Pin mode, buzzer output karena akan menghasilkan output, lalu LED output, lalu kita juga deklarasikan LEDC-nya. LEDC setup ini untuk buzzer, frekuensi buzzer, dan LEDC atas pin. Lalu LEDC write 0,0. Lalu digital write LED, low, dan blink begin out SSID dan password kita masukkan ke dalam fungsi setup. Lalu untuk fungsi loop kita panggil fungsi void sensor dan fungsi blink run untuk menjalankan blink. Di loop ini akan diulang-ulang terus, merupakan fungsi utama. Lalu berikutnya kita akan tinggal mengkonfigurasi di blinknya. Kita akan membuat template baru, namanya iot UTP. Setelah itu klik, pastikan ESP32 sesuai dengan apa yang dibuat, lalu klik done. Setelah itu kita buat data streamnya, lalu new data stream, lalu virtual pin, namanya bebas mau dirubah atau tidak terserah, lalu tidak ada yang diubah, 0, 1 dan unitnya non, tidak ada yang perlu diubah. Lalu untuk virtual pin 1, warnanya boleh diubah. Lalu create, lalu tambah data stream lagi, kita switch untuk yang V1 switch, V2 kita LED,
sudah dibuat data streamnya. Oke, sudah. Untuk template-nya sudah kita buat. Berikutnya kita tinggal men-setting di device mobile. Kita tambah device. Lalu kita masukkan switch, komponen switch. Setelah itu LED. Di sini kita akan mengatur tata letak agar menarik. Lalu kita atur data streamnya, kita pilih. Sudah dibuat tadi, kita masukkan V2 untuk LED. Nah, di sini untuk desainnya light atau dark. Di sini saya memakai yang dark. Lalu title untuk judulnya. Untuk teks judul kita tuliskan ada hama. Untuk menandakan ada hama. Jika ada hama, lampu akan menyala. Untuk warna kita setting warna merah. Untuk yang switch, kita pilih data stream yang V1. Untuk desainnya warna yang tetap, tidak ada yang diubah. Lalu title-nya kita rubah aktifkan notifikasi. Untuk size auto, oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke web, kita copy untuk data-data API-nya, klik developer tools, cloud token dan template ID agar bisa terkoneksi antara device dan perangkat IoT-nya. Lalu kita masukkan di Blink Virtual Write sesuai data stream yang sudah dibuat tadi, yakni untuk LED tadi V2,1. Jika 1 maka menandakan lampu hidup, jika 0 maka mati. Dicek terlebih dahulu, dipastikan agar benar semuanya. Kita tambahkan define blueprint untuk
mengeprint koneksi, tanda koneksi atau terhubung atau tidak pada opening di layar Walkwi agar mudah untuk mendapatkan informasi terhubung atau tidaknya. Coba di run. Kita simpan dulu projectnya agar tidak hilang. Blink, coba dicek di bagian blink, L nya besar, kita ganti jadi L kecil. L nya diganti menjadi L kecil, typo tadi harus dicoba lagi. Masih error, kurang tanda koma, titik koma. Coba running lagi. Tunggu beberapa saat.
Nah, sudah. Oke, sudah connect wifi-nya. Tidak ada apa yang mendekat. Kita coba buka device mobilenya. Kita coba ubah ukurannya, ukuran distance-nya. Ya, sudah berhasil menyala dan mengirimkan notifikasi ke blinknya, yaitu berupa LED. Nah, jika di bawah 200 maka lampu LED akan menyala. Kita coba nonaktifkan notifikasi. Nah, tidak ada. Kita aktifkan lagi. Nah, hidup. Sudah tidak. Nah, sudah sesuai. Sudah sesuai perintah. Jika kondisinya mendekat maka akan menyala dan mengirimkan ke blink. Lalu selanjutnya sudah sesuai tadi. Selanjutnya kita akan mencoba membuat notifikasi Telegram dengan menambahkan library HTTP client ini untuk agar dapat mengakses API buat Telegram menggunakan HTTP. Perlu tambahkan include wifi client H, wifi client.h. Lalu selanjutnya kita membuat fungsi baru, yaitu void notifikasi Telegram. Void notifikasi Telegram. Jangan lupa menambahkan include HTTP client.h. Setelah itu jangan lupa kita deklarasikan nilai konstan karakter constar tanda bintang, lalu namanya. Di sini kita membutuhkan token bot token Telegram sama dengan tanda petik. Nanti kita akan isi di akhir jika codingannya sudah. Lalu karakter chat ID Telegram kita atau nomor Telegram kita. Lalu selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat fungsi notifikasi Telegram. Dalam kurung const string music lalu HTTP client lalu string endpoint untuk endpointnya
diketik https API bot Telegram, API Telegram bot org/bot. Lalu string bot token /send message. Lalu selanjutnya string pilot sama dengan chat ID string chat ID string dalam kurung chat ID tambah text plus message. Pilot ini akan mengirimkan ke ID Telegram kita untuk fungsi string pilot. Selanjutnya HTTP endpoint lalu HTTP @header content IP lalu application X lalu HTTP kode post sama dengan pilot dalam kurung pilot. Lalu kita akan cek dengan kondisi untuk mengidentifikasi apakah pesan terkirim atau tidaknya. Dengan serial print notifikasi berhasil terkirim. Dan jika else maka gagal terkirim.
lalu HTTPN. Lalu selanjutnya tambahkan ke dalam fungsi tadi, fungsi Telegram, notifikasi Telegram kita panggil kita masukkan ke dalam kondisi if jika jarak kurang dari 200 cm. Tambahkan notifikasi sama dalam kurung kita masukkan pesan yang akan terkirim. Contohnya di sini ada mendekat dari jarak 202 meter. Akan mengirimkan notifikasi ada hama mendekat dari jarak 2 meter. Jadi fungsi-fungsi ini akan tereksekusi di fungsi yang ada di dalam if yang ada di kondisi tersebut. Selanjutnya kita tinggal masukkan bot token dan chat ID. Caranya kita buka Telegram, kita cari bot father untuk membuat bot baru. Kita klik create new bot, lalu masukkan nama bot. Sini asal-asal saja, yang penting jadi, karena banyak nama bot yang sudah terpakai. Jadi harus pintar-pintar mencari nama bot. Contohnya Yothama 7171 mengusir bot. Iya, berhasil. Ini adalah bot token yang di sini. Copy. Lalu selanjutnya kita akan mengecek ID chat kita dengan mencari bot get ID. Lalu start. Nah, ini merupakan ID kita, yaitu 599353237. Selanjutnya kita copy. Di sini adalah dari laptop biar enak. Untuk bot token kita copy. Untuk chat ID kita copy. Selanjutnya kita akan tes apakah berhasil atau tidak. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Langsung kita cek. Kita aktifkan notifikasi. Ya, oke. Coba kita cek Telegram. Ya, saya lupa untuk belum mengaktifkan botnya. Klik start dulu. Nah, kita coba cek. Ya, berhasil terkirim tuh. Barusan ada hama mendekat
dari jarak 2 meter. Ada hama mendekat dari jarak 2 meter. Coba kita menaktifkan. Baterainya agak delay, terkadang agak delay karena sinyal, mungkin terpengaruh sinyal. Kita coba ya, udah berhenti, tidak ada notifikasi. Lalu selanjutnya kita akan aktifkan kembali. Nah, bunyi. Nah, barusan muncul pesan ada hama mendekat dari jarak 2 meter. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.